Baik, sekali lagi selamat siang buat pendengar RRI Atambua di mana saja berada, khususnya peserta didik atau siswa-siswi kelas 10. Melalui RRI Atambua, saya akan menyajikan materi bahasa Indonesia untuk SMA atau SMU kelas 10 tentang teks eksposisi. Namun sebelum saya menyajikan materi ini, saya perlu informasikan untuk siswa-siswi kelas 10 SMA Stella Gracia Atambua, materi yang saya sampaikan ini Anda boleh membaca pada handout atau buku pegangan Anda masing-masing, yaitu halaman 16 sampai halaman 21. Sedangkan bagi adik-adik kelas 10 yang berasal dari SMA lain, kalian boleh melihat materi tersebut pada buku bahasa Indonesia yang mungkin kalian sudah peroleh dari sekolah Anda atau sudah Anda peroleh juga dari guru mata pelajaran Anda masing-masing. Untuk materi teks eksposisi, Anda pasti melihat pada buku, siswa-siswi boleh melihat pada buku, ada kurang lebih 4 kegiatan yang harus kita selesaikan dalam materi ini. Tetapi karena kita diberikan waktu hanya 60 menit atau 1 jam, maka saya coba membatasi supaya jangan sampai ada materi yang tidak selesai. Maka saya di sini saya akan menyajikan materi yang pertama tentang pengertian teks eksposisi, yang kedua ciri-ciri teks eksposisi, yang ketiga struktur teks eksposisi, yang keempat kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi, dan yang kelima pola pengembangan teks eksposisi. Adik-adikku semua, teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teks eksposisi ini dia membahas satu masalah, tetapi masalah itu harus dibahas berdasarkan fakta-fakta dan disertai dengan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dia tidak ada fakta tanpa argumen, berarti dia bukan teks eksposisi. Jadi sekali lagi, teks eksposisi ini adalah teks yang membahas suatu masalah, tetapi masalah itu harus diungkapkan atau dibahas berdasarkan fakta-fakta dan argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi ini dia berbentuk berita. Dia tulisannya seperti berita. Karena bentuknya seperti berita, maka teks eksposisi disusun dengan berpedoman atau berpatokan pada unsur-unsur berita. Nah, adik-adikku kelas 10, Anda pasti sudah tahu unsur-unsur berita itu apa-apa saja. Unsur-unsur berita itu dia 5W dan 1H, yang biasa disingkat atau diakronimkan itu adik Simba. Ingat, adik Simba, bukan adik menangis satu malam, itu lagu. Kalau adik menangis satu malam itu lagu, sedangkan yang saya ajarkan di sini atau yang saya sajikan adalah adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, teks eksposisi dikembangkan atau ditulis harus berpedoman pada adik Simba itu. Jangan sampai tidak. Nah, sehingga saya katakan tadi di awal bahwa teks eksposisi dia menyerupai berita. Yang berikut adalah dari mana atau bagaimana supaya kita tahu bahwa dia itu teks eksposisi atau bukan. Nah, saya mengajak adik-adikku kelas 10 bahwa untuk kita mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks eksposisi atau bukan, kita perlu melihat pada ciri-cirinya. Nah, di sini saya
menyampaikan beberapa ciri teks eksposisi, dan yang saya sampaikan ini bukan menjadi batasan atau patokan, tetapi saya menuliskan beberapa di sini. Yang pertama, teks eksposisi itu dia memaparkan definisi tentang suatu masalah secara lengkap. Kalau tidak lengkap berarti dia bukan teks eksposisi. Karena apa? Tidak lengkap. Sedangkan ciri yang melekat pada teks eksposisi itu adalah memaparkan definisi tentang sebuah persoalan atau sebuah masalah secara lengkap. Itu ciri yang pertama. Sedangkan ciri teks eksposisi yang kedua yaitu memaparkan langkah-langkah atau memaparkan cara melaksanakan sesuatu. Misalnya dia mengungkapkan tentang manfaat lidah buaya, ya. Dalam teks itu harus tertulis juga langkah-langkah dan cara memanfaatkan lidah buaya itu. Supaya apa? Supaya orang yang membaca bisa tahu dan mengikuti. Nah, tanpa langkah-langkah pasti orang yang membaca tidak bisa mengikuti atau melaksanakannya dengan baik. Itu ciri yang kedua. Ciri dari teks eksposisi yang ketiga, gaya informasinya itu persuasif. Kata persuasif dengan kata lain mengajak. Jadi tulisan teks eksposisi itu dia seolah-olah mengajak orang untuk ikut membuat atau ikut melaksanakan sesuatu hal yang mungkin dalam teks itu adalah hal baru. Ciri yang berikut atau ciri yang keempat dari teks eksposisi ini adalah penyampaian atau ulasan informasinya itu jelas. Harus diuraikan secara jelas dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini bahasa Indonesia yang baku. Bayangkan kalau teks eksposisi ditulis dengan menggunakan bahasa daerah tertentu. Saya kasih contoh, menggunakan bahasa Kupang misalnya. Berarti orang yang tidak fasih atau mahir dalam berbahasa Kupang, dia pasti tidak bisa membaca teks eksposisi itu. Atau dia bisa membacanya tetapi dia menganggap bahwa itu cerita biasa, bukan teks eksposisi. Karena apa? Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Informasinya pun pasti tidak jelas. Ciri yang berikut dari teks eksposisi adalah menjabarkan informasi-informasi pengetahuan. Maksud dari kalimat ini adalah dengan adanya teks eksposisi, kita yang membaca dari tidak tahu akan menjadi tahu. Itu yang dikatakan bahwa menjabarkan informasi-informasi pengetahuan. Masih ada ciri keenam dari teks eksposisi itu, yaitu bersifat tidak memihak. Artinya, jika adik-adik kelas 10, 11, dan 12 belajar untuk menulis teks eksposisi, maka tulisan adik-adik tidak boleh memihak, harus netral. Contohnya, saya hanya kasih contoh lidah buaya tadi. Kebetulan, ini contoh, kebetulan hidup paling banyak di Atambua. Nah, jangan sampai kita menulis sebuah teks eksposisi kita mengatakan bahwa daerah Timur Tengah Utara atau Kepha Manado yang tidak memiliki lidah buaya akan mendapatkan bencana atau tidak, masyarakatnya tidak makmur. Nah, ini juga berarti kita memihak daerah tertentu. Nah, teks eksposisi mengajarkan tidak demikian. Teks eksposisi harus bersifat netral, artinya tidak memihak siapapun, sehingga pembacanya pun membaca jelas. Ciri yang berikut dari teks eksposisi, penjelasan dalam teks eksposisi atau penjelasan dalam tulisan eksposisi harus disertai dengan data-data yang lengkap. Artinya data-data di sini adalah sudah pernah dilakukan uji coba oleh orang lain. Nah, data-data itu juga bisa dilengkapi dengan contoh, dengan gambar, sehingga tidak membingungkan orang. Saya kasih contoh paling konkret, teks eksposisi kalau misalnya manfaat lidah buaya, hati-hati, itu harus disertai dengan contoh dan gambar lidah buaya. Karena lidah buaya itu ada yang hidup atau tumbuhnya di hutan, ada yang dipelihara oleh orang sebagai tanaman hias. Nah, kalau kita tidak melengkapi dengan contoh dan gambar dalam menulisnya sebagai teks eksposisi, orang lain pasti mengatakan bahwa yang di hutan itu juga lidah buaya. Padahal bukan, lidah buaya yang dipiara atau ditanam di halaman rumah sebagai tanaman hias. Jadi harus disertai dengan data. Data yang saya maksud adalah bila perlu ada contoh dan ada gambar.
Ciri yang terakhir yang saya tuliskan di sini, ciri dari teks eksposisi itu adalah menyajikan fakta. Artinya hal-hal yang kita kemukakan harus benar-benar ada, benar-benar terjadi. Jangan sampai kita menulis sebuah teks eksposisi, ketika orang membaca dan mencari tahu bahwa tidak ada, berarti itu tidak fakta lagi, dan dia tidak teks eksposisi lagi, dia merujuk pada teks lain. Itu adalah kurang lebih 8 ciri daripada teks eksposisi, tetapi 8 itu bukan menjadi patokan adik-adikku di mana saja berada. Itu 8. Apabila adik-adik menemukan lebih dari 8, pasti jauh lebih bagus. Yang berikut, coba kita melihat bagaimana cara orang menulis teks eksposisi itu. Apakah hanya tulis-tulis saja atau bagaimana? Nah, adik-adikku di mana saja berada, apabila ingin menulis sebuah tulisan tentang teks eksposisi, yang perlu adik-adik ketahui adalah strukturnya. Tulisan harus dikembangkan berdasarkan struktur. Nah, struktur itu dengan kata lain susunan. Nah, teks eksposisi yang kita baca di buku pelajaran yang ada itu ditulis berdasarkan strukturnya. Nah, struktur teks eksposisi yang hari ini saya sajikan kurang lebih ada tiga struktur dalam teks eksposisi. Bagaimana Pak? Pasti adik-adik bertanya, bagaimana Pak? Kalau saya hanya 2, berarti strukturnya tidak lengkap, sehingga tulisannya pun akan tidak lengkap. Nah, strukturnya kan harus ada 3. Struktur teks eksposisi itu ada 3 adik-adik. Yang pertama, ada pernyataan umum, atau dengan kata lain tesis. Tetapi tesis yang saya katakan di sini jangan dimaknai bahwa itu tulisan karya ilmiah untuk mendapat gelar doktor dan lain sebagainya. Bukan. Saya akan jelaskan pada materi berikutnya. Struktur yang pertama ada pernyataan umum. Struktur yang kedua ada argumen atau ada argumentasi. Yang struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Jadi sekali lagi adik-adikku kelas 10, 11, dan 12, struktur teks eksposisi itu terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, argumen atau argumentasi, dan penegasan ulang. Kalau adik-adik menulis salah satu struktur saja kurang, berarti itu sudah akan maknanya lain, sudah merujuk pada teks lain. Karena struktur teks eksposisi ada 3, sudah saya katakan tadi. Coba kita lihat apa itu pernyataan umum, apa itu argumentasi, apa itu penegasan ulang. Pernyataan umum tadi dengan kata lain tesis, tetapi sekali lagi tesis yang saya maksud di sini bukan tesis tulisan karya ilmiah untuk meraih gelar tertentu, dalam hal ini gelar doktor, bukan. Pernyataan umum itu yang dengan kata lain tesis. Nah, pernyataan umum atau tesis ini merupakan bagian teks eksposisi yang berisi hal-hal umum dari penulis terkait sebuah topik yang akan penulis bahas. Bagian pernyataan umum ini biasa adik-adik boleh melihat di buku pelajaran. Itu letaknya di awal paragraf, bisa paragraf pertama, paragraf kedua. Kenapa di paragraf pertama dan kedua? Karena dia halnya masih bersifat umum adik-adik. Dia belum mendapat penjelasan apa-apa. Jadi hal umum. Sehingga dia masuk dalam pernyataan umum atau tesis itu. Adik-adik mudah-mudahan bisa mengingat saya memberikan satu contoh paragraf hal umum atau pernyataan umum. Di sini saya menuliskan satu paragraf. Dengarkan paragraf ini baik-baik. Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Manfaat air sangat dibutuhkan oleh semua kalangan manusia, baik itu kalangan atas maupun kalangan bawah, tanpa ada batasan. Itu satu paragraf. Nah, di sini kan berbicara soal air. Air menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Kenapa dia masuk dalam bagian pernyataan umum? Karena dia belum mendapat penjelasan apa-apa. Belum mendapat penjelasan apa-apa. Yang saya maksud di sini adalah
air digunakan manusia untuk apa? Di sini tertulis masih umum, belum mendapat penjelasan apa-apa. Air digunakan manusia untuk apa? Belum. Dia terletak di paragraf pertama, sehingga dia masuk dalam struktur pernyataan umum. Struktur yang kedua tadi, argumen atau argumentasi sama, atau argumentatif sama. Nah, argumen pasti adik-adik sudah ketahui. Argumen itu dengan kata lain pendapat. Nah, dalam struktur teks eksposisi bagian argumen atau bagian argumentasi ini, di sini penulis harus menuliskan fakta dan pernyataan-pernyataan penulis sendiri sebagai bukti untuk memperkuat tentang pribadi, memperkuat tentang sebuah hal yang dibahas itu. Biasanya kalau dalam bagian argumen disertakan sumber-sumber yang mungkin dibaca dari buku bacaan lain atau dilengkapi dengan pendapat ahli atau pendapat pakar di bidang masing-masing. Kalau misalnya tadi adik-adik menulis tentang manfaat lidah buaya, di bagian argumen adik-adik harus menuliskan argumen adik-adik. Nah, argumen itu juga harus berdasarkan fakta. Fakta itu didapat dari mana? Ya, harus dicari faktanya atau datanya dari sumber-sumber buku lain, misalnya buku biologi pasti ada. Nah, atau bisa mencari pendapat dari ahli yang tersedia di internet. Nah, argumen-argumen itulah untuk memperkuat hasil tulisan kita bila kita menulis sebuah teks eksposisi. Struktur yang ketiga, sebelumnya minta maaf, sebagai argumen. Adik-adik tadi mengingat di bagian pernyataan umum saya mengambil contoh air merupakan sumber kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, kalau lanjutan dari paragraf pertama itu, adik-adik mendengar paragraf ini. Ini paragraf lanjutan dari paragraf pertama tadi, air merupakan sumber kebutuhan bagi manusia. Itu sumber kebutuhan pokok bagi manusia tadi. Paragraf keduanya untuk kita membuktikan bahwa itu kalimat argumen. Manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh sekaligus mencegah dehidrasi. Nah, ini kata kita berarti sudah argumen penulis sendiri. Saya lanjut ke paragrafnya. Selain itu manusia memerlukan air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk olahraga air. Bahkan manusia menggunakan air juga untuk tempat-tempat wisata. Akhir-akhir ini kan di mana ada tempat wisata air terjun pasti di situ ramai tiap minggu. Nah, kalimat dalam paragraf ini sudah mendapat penjelasan di penjelasan lanjutan dari paragraf pertama tadi, sehingga dia masuk di bagian struktur argumen atau struktur pendapat. Baik adik-adik, kita coba lihat lagi struktur teks eksposisi yang ketiga atau yang terakhir itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasa diletakkan di bagian penutup teks eksposisi adik-adik. Biasa di akhir paragraf, ya, merupakan paragraf penutup apabila adik-adikku menulis sebuah teks, contoh teks eksposisi. Isi dari penegasan ulang itu menyatakan penegasan kembali. Artinya dia menjelaskan kembali paragraf pertama tadi pernyataan umum. Dia menjelaskan kembali juga argumen atau argumentasi tadi. Penegasan ulang ini biasa adik-adik kenal dengan istilah simpulan atau kesimpulan, sehingga tujuan daripada kita menyimpulkan di bagian penutup teks eksposisi itu adalah tujuannya untuk pembaca lebih memahami isi teks, atau supaya bisa pembaca tahu bahwa hal ini ditegaskan kembali, berarti hal inilah yang menjadi hal terpenting dari bacaan ini apabila bacaan itu kita masukkan dalam teks eksposisi. Baik, itu adalah struktur dari teks eksposisi.